pijet dalam tanda kutip terus bisa gitu plus gitu ya. Itu tapi ternyata masih ya. tapi prakteknya masih gitu Statusnya ya. aja yang ditutup Statusnya ya. ditutup. Prakteknya Terus, tetap jalan. Ya, jumpa lagi dengan saya Andi Chandra dalam acara Sisi Lain PKBI Kalimantan Timur yang pastinya kita akan membahas hal-hal di luar materi yang biasa karena kita Sisi Lain PKBI Kalimantan Timur. Saat ini saya sudah bersama sosok-sosok yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena di sebelah saya sudah hadir Bapak Rudiansyah Nurasya selaku tim leader program Pulih Bersama dan Bapak Sadikin MPD ya? Bukan SPD ya, MPD selaku koordinator program PSP untuk pekerja seks wanita. Nah, mungkin bisa singkat saja diperkenalkan diri masing-masing, bagaimana, apa yang kalian lakukan di dalam kegiatan masing-masing, silahkan. Dari Bapak Rudiansyah Nurasya dulu. Terlalu panjang kayaknya, kayak rahasia aja cukup. Oh iya, rahasia. Oke, perkenalkan saya Rasya selaku koordinator program untuk program Pulih Bersama, di mana program ini adalah program dukungan Kak dari DFAT atau Kementerian Australia. Program ini sebenarnya juga mensupport ada program induknya namanya program Respon. Kurang lebih nanti kita selama 1 tahun berakhir di 2022 ini juga kita nanti akan banyak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan intervensi terhadap dampak COVID-19. Nah, di program ini itu intervensinya tentu tadi berkaitan dengan COVID-19, kemudian vaksin, kemudian juga berkaitan dengan kesehatan reproduksi, seperti itu. Karena yang seperti kita ketahui selama pandemi COVID ini kan ya masyarakat banyak terkungkung gitu kan, yang tadinya bisa beraktivitas dengan bebas itu banyak di rumah, mau pergi ke puskesmas, layanan kesehatan yang lain itu juga takut-takut karena ada stigma, oh di rumah sakit tuh tempatnya COVID segala macam. Nah, sehingga makanya di sini kita coba memberikan memfasilitasi layanan statis dan juga mobile untuk membantu masyarakat agar bisa dapatkan layanan kesehatan yang berkesinambungan juga, seperti itu. Nah, itu dari saya Kak Acen. Luar biasa ya program Pulih Bersama ini untuk penanganan pasca COVID-nya ya. Oke. Kemudian kita beralih kepada Bapak Sadikin MPD terkait program PSP-nya ya. Mungkin bisa diceritakan secara singkat saja. Ya, makasih Kak Acen. Tadi udah dikenalkan, saya Sadikin, salah seorang relawan di PKBI. Memang untuk program penjangkauan khusus komunitas pekerja seks perempuan ini udah dari sekitar 2013 dengan dukungan Global Fund. 2013 berarti sekarang udah menginjak usia sekitar hampir 7-8 tahun program ini berjalan. Memang program ini dimaksudkan untuk paling tidak memberikan kesempatan dan memberdayakan komunitas khususnya pekerja seks perempuan untuk bisa berdaya. Karena program ini juga tujuannya bagaimana komunitas PSP itu bisa mandiri, baik mandiri secara ekonomi, mandiri secara seksualitas, bertanggung jawab dengan dirinya dan sekitarnya. Jadi program ini juga memfasilitasi komunitas pekerja seks itu sendiri untuk bisa menjadi peer leader. Peer leader itu bagian dari komunitas juga. Selanjutnya kita juga ada peer educator. Peer educator juga bagian dari mereka. Jadi program ini hampir keseluruhan itu 80-90% itu yang terlibat adalah komunitas. Ya, komunitas. Jadi mungkin itu singkatnya program untuk penjangkauan pekerja seks perempuan. Ya, luar biasa sekali ya. Nanti saya bisa tanya lebih lanjut Boleh, lagi ya, lebih boleh. mendalam karena ini isu-isu yang sangat benar di mana nanti Pulih Bersama bicaranya paparan COVID-nya seperti apa, dampak-dampaknya seperti apa. Kemudian dari Bapak Sadikin tentang ini ya, pekerja seks wanita. Iya, Ya, nanti apa saja. Tadi saya ambil kata kuncinya bagaimana menciptakan pekerja seks wanita yang berdaya nantinya gitu ya. Betul. Nanti lebih lanjut lagi, tapi sebelum ke situ saya ingin tupoksinya dulu deh sebagai koordinator nih. Bapak Sadikin dulu sebagai koordinator program penjangkauan PSP. Apa saja yang dilakukan di dalam kegiatan tersebut? Silahkan bisa diceritakan. Jadi untuk kita itu program
penjangkauan PSP itu namanya SSR, SSR. sub resipien. Sub-sub Jadi resipien. membawahi hampir 4 kabupaten kota. Di mana saja itu 4 kabupaten? Di Kutai Timur, Kutai Kutim, Kartanegara, Kutai Kota Samarinda, dan Balikpapan. Jadi Oke. 4 daerah yang menjadi intervensi program ini. Gitu. Kalau saya sendiri sebagai koordinator. Ya, kegiatannya Jadi, apa saja? Kegiatannya yang pertama pokoknya adalah penjangkauan. Penjangkauan itu adalah upaya peer leader atau peer educator memberikan edukasi dan informasi terkait tentang apa itu HIV, apa itu IMS, bagaimana pola pencegahannya, hingga merujuk mereka ke layanan tes HIV. Jadi kita mendorong pekerja seks atau komunitas itu agar bisa tahu status mereka sejak dini. Jadi jangan sampai dengan pekerjaan mereka seperti itu mereka tidak tahu statusnya. Paling tidak kesehatan menjadi tanggung jawab mereka sendiri, dan kita posisinya hanya mendorong mereka-mereka dari komunitas untuk bisa sadar dan mampu untuk bisa mandiri terhadap kesehatan itu tadi. Ya, itu poin-poin pokoknya di situ. Pokoknya ya luar biasa. Kemudian Bapak Rasya ya, kalau saya pengennya tuh panjang-panjang Bapak Rudiansyah Nur Rasya, tapi kalau pengennya singkat ya saya singkat. Saya keberatan ya gitu ya. Keberatan Kalau dipanggil kita keberatan Bapak. nanti, Iya, Kak. keberatan. Jangan dipanggil Bapak. Jadi kalau Bapak Rasya sendiri sebagai tim leader dari program Pulih Bersama ini apa saja yang dilakukan di kegiatan tersebut? Oke, baik. Sebenarnya kalau bicara terkait program itu kurang lebih ya, hanya mungkin membedakan adalah dari sisi sasaran programnya, kemudian apa aja yang diakomodir di situ. Nah, kalau di Pulih Bersama sendiri, kami ini kan sebenarnya di bawahnya PKBI Kaltim ya, untuk di wilayah Kaltim. Jadi kalau bicara ngapain aja sih koordinator program, tentunya kami punya job desk. Yang pertama itu adalah membangun advokasi dulu gitu loh. Gimana caranya mungkin antara dari program pulih ini itu bisa diterima di masyarakat gitu kan ya, kemudian juga fasilitas layanan yang kita berikan itu juga tersedia, kemudian juga dari sisi perizinan dari dinas kesehatan atau segala macam itu udah bisa kita dapatkan, termasuk juga membangun jejaring kemitraan antara program Pulih Bersama dengan program lainnya yang ada di PKBI maupun yang di luar PKBI. Nah, termasuk juga dengan program yang dimiliki dijalankan oleh Mas Sadikin gitu. Kita udah lumayan banyak ya Mas ya, bekerja sama melakukan kegiatan bersama untuk berbagai kelompok sasaran. Contohnya yang tadi PSP gitu kan, seperti itu. Nah, hanya saja memang juga di saya ini tentunya nggak mungkin bisa sendiri melakukan itu. Di program ini saya punya tim. Ada yang pertama ada keuangan, kemudian juga ada dari tim medisnya, saya punya dokter, ada dokter Reja di sana, kemudian ada perawat, ada Mbak Widya, kemudian juga di klinik Ria Kencana PKBI Kaltim itu kita juga punya bidan, ada Mbak Tri di sana, ada psikolog juga nih, betul psikolog Mbak Mustika yang kita redikan di sana. Nah, ini tenaga-tenaga medis yang siap membantu nih, baik itu nanti rujukan maupun pasien-pasien yang datang langsung ke klinik kita. Nanti mereka siap membantu mengakomodir baik dari sisi tindakan medisnya maupun mungkin layanan-layanan konsultasi dan sampai dengan pengobatan. Nah, selain itu juga mungkin kalau di PSP itu ada penjangkau lapangan ya Mas Sadikin ya. Nah, di kami ada yang namanya kader. Kader ini kita punya 10 orang kader. Tugasnya apakah sama juga dengan yang dari sebenarnya hanya mungkin pengistilahannya saja, tapi secara tupoksinya sama ya. Secara tupoksinya sebenarnya hampir mirip banget gitu. Cuma isu yang Nah, diberikan. kalau di teman-teman PSP lebih to the point langsung gitu kan ya, isunya HIV AIDS gitu kan ya ininya. Jadi orang yang dijangkau untuk dirujuk tes HIV. Nah, kalau kami bicaranya tadi kayak COVID-19, di mana ada orang-orang yang memang butuh layanan COVID, butuh edukasi, maka kader-kader ini nanti yang menjadi ujung tombak kami untuk membantu memberikan edukasi termasuk layanan konseling dan rujukan. Apakah hanya di COVID saja isu-isunya ini? Nah, ini dia Kak tambahannya. Kita juga mengakomodir berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Seperti kita tahu ya. Ternyata Cashpro juga menjadi isu ya di dalam Cashpro ini kan banyak ya. kan ya. Di dalamnya juga ada kayak misalkan isu HIV, isu berkaitan dengan IMS, merawat organ kesehatan seksual gitu-gitu dan lain sebagainya. Nah, makanya alhamdulillahnya puji syukurnya program ini itu karena tadi
kelompok sasarannya begitu beragam, kemudian juga isunya juga begitu yang sudah ada di lingkungan kita, sehingga itu kita bisa combine dengan beberapa program lainnya. Termasuk dengan kelompoknya Bapak Sadikin ya. Makanya saya terima kasih banget nih Mas Sadikin sudah banyak mau berkolaborasi dengan kita di program. Karena Kami ternyata juga sebetulnya untuk tahun ini merasa terbantu dengan adanya program pulih bersama. Karena biasanya kalau kita turun ke lapangan melakukan mobile visiti atau sosialisasi tentang IMS HIV itu kita berjalan sendiri. Tapi hari ini 1 tahun ke depan ini memang mungkin sampai bulan Oktober ya. Iya. Bulan Oktober mudah-mudahan panjang ya. Amin. Karena ini manfaatnya bisa langsung dirasakan. Amin. Nah, beberapa bulan ini ketika kita turun bersama dengan pulih bersama, banyak manfaat sebetulnya yang bisa dirasakan oleh komunitas. Selain pemeriksaan HIV juga ada pemeriksaan kesehatan dasar ya. Iya. Mereka bisa langsung konsultasi dengan dokter, ada dokternya. Mereka bisa langsung konsultasi tentang psikologi mereka dengan psikolognya. Jadi 1-2 kali dayung gitu lah. Langsung 3 pulau terlampaui. Satu kegiatan banyak istilahnya. hal yang bisa dilakukan Ini gitu yang ya. begitu memberikan semangat kita untuk kita kerjasama, dan tidak ada alasan untuk kita tidak kerjasama gitu. Iya. Karena manfaatnya bisa langsung dirasakan. Iya. Gitu Kak Chen ya. Betul. Karena ternyata programnya Mas Sadikin juga menjadi kelompok sasaran dari Pulih bersama. program pulih bersama. Itu yang menjadi satu isu sehingga bisa berkolaborasi dan jalan bareng gitu ya. Cuma mungkin banyak orang yang nggak tahu aja ya tentang apa yang sudah dilakukan PKBI. Mungkin di podcast ini juga bagian atau upaya kita untuk mempromosikan dan memberikan edukasi juga kepada masyarakat bahwa peran PKBI itu untuk isu-isu tentang HIV, tentang Kespro, tentang COVID itu sangat besar lah perannya. Jadi emang perlu juga masyarakat tahu tentang apa yang sudah dilakukan oleh PKBI kepada masyarakat. Saya kira itu penting sekali. Iya. Dan selain itu juga kalau boleh saya tambahkan, di PKBI ini kita kan lembaga swadaya masyarakat ya kan. Artinya memang pemerintah sudah cukup banyak ya untuk melakukan berbagai macam hal gitu, mengakomodir dari sisi layanan kesehatan, advokasi juga. Tapi ternyata masih ada saja nih kelompok-kelompok tertentu ya yang memang terutama dari rentan, marginal yang belum terakomodir. Nah, disitulah perannya PKBI bersama program-programnya ini untuk mencoba menjangkau, mengakomodir kelompok-kelompok sasaran yang belum terfasilitasi itu gitu. Jadi mungkin kita harapan yang lebih ininya juga dengan program-program lain pun mungkin yang ada di tengah masyarakat saat ini gitu kan ya, misalkan ada kelompok masyarakat adat misalkan yang punya program kesejahteraan masyarakatnya berkaitan dengan isu kesehatan, kita pun juga akan bisa bantu mengintervensi di situ gitu loh, membackup di situ. Seperti itu sih Kak. Oke, ini menarik sekali ya. Ternyata banyak hal yang bisa dilakukan di sini. Iya. Kemudian hal-hal yang menarik selama menjalankan program ini, ada nggak hal-hal yang menariknya yang mungkin bisa diceritakan buat pemirsa di rumah nih? Sebetulnya kalau hal menarik itu sangat banyak ya, dari setiap tahun segala macam, dari perspektif peer leader atau yang mewakili saja, hal menarik yang mewakili apa saja mungkin yang berkesan gitu buat Mas Sadikin. Yang berkesan ya. Pertama misalnya beberapa petugas untuk komunitas kita di program itu, banyak di antara mereka yang kesulitan atau ada perasaan malu ketika bicara. Tapi berjalannya waktu, berjalannya waktu, kemampuan mereka untuk percaya diri untuk bicara, memberikan edukasi itu terlatih dengan sendirinya. Karena banyak di antara mereka itu latar belakang pendidikannya, mohon maaf, itu memang ketertinggalan. Ada yang lulusan SD, bahkan ada yang nggak sekolah, yang maksimal yang lulusan SMP, SMA. Tapi dengan adanya program ini, pendampingan terus kita lakukan, terus edukasi terus kita lakukan, penguatan kapasitas diri terus kita lakukan. Jadi mereka ketika ada di tengah-tengah komunitas ngobrol tentang isu-isu perempuan, isu-isu kesehatan, sudah sangat lihai lah, sudah sangat mumpuni, punya kapasitas dan seterusnya. Dan ini bagian dari hal-hal yang menurut saya menarik lah. Jadi ketika mereka bertemu dengan siapa saja, tidak ada perasaan malu, tidak ada perasaan minder, mereka percaya diri. Karena maksud dari program ini adalah tadi memberdayakan mereka dari segala lini lah. Dan itu yang menurut saya menjadi berkesan lah.
yang awalnya saya pernah datang di satu komunitas, anggap aja misal di X lokalisasi itu di Lauhui itu, memang orangnya banyak pendiam, udah bisa ngomong apa segala macam. Mungkin karena malu ya. Karena malu, karena malu. Ya kita tumbuhkan rasa percaya diri. Memang tidak semudah yang kita bayangkan, tetapi dengan keseriusan, dengan kerja keras, dengan kepercayaan apa segala macam, itu bisa tumbuh dengan sendirinya. Dan itu yang saya kira berkesan ketika datang ke sana, mereka udah punya komunitas sendiri tuh, melatih apa segala macam. Kadang satu peer leader atau satu peer educator bisa ngumpulin 5 sampai 10 orang, mereka diskusi. Luar biasa ya. Ketika ada saya nih punya pengalaman tentang kekerasan kekerasan seks, verbal, non verbal apa segala macam, mereka cerita. Terus bagaimana upaya untuk menyelesaikan itu, misalnya dirujuk kemana, apa yang harus dilakukan, sampai ke arah sana komunikasinya. Dan itu menurut saya paling berkesan lah. Paling berkesan saya kira. Sampai kemampuan untuk bernegosiasi untuk alat pencegahan ya. Termasuk semuanya itu. Kalau untuk alat pencegahan nggak usah ditanya lagi, kalau itu udah bagian dari udah kayak ngajarin buaya berenang ya. Jadi sekali itu ya saya kira. Oke, jadi luar biasanya terjadi progres peningkatan dan kapasitasnya juga semakin bagus ya, sehingga mereka berani untuk bicara dan memberi informasi yang positif buat teman-teman di sekitarnya gitu ya. Betul. Kalau di Pulih Bersama sendiri gimana nih? Nah ini dia, Pulih Bersama ini Kak Andi Chandra kan juga hadirnya baru ya, karena memang isunya berkaitan yang pertama dampak COVID gitu. Jadi mungkin dibanding dengan program yang Mas Adikin sudah berjalan lama ya. Udah jauh banget gitu. Udah lebih dewasa ya. Tapi itu jadi suatu tantangan yang luar biasa juga buat kita. Bahwasannya isu COVID ini keuntungannya adalah semua orang kayaknya bicara COVID. Ya kan ya, mau di negara mana aja kayaknya kalau bicara COVID semua pasti akan apa namanya tahu lah bahasanya seperti karena, itu. Karena Pulih Bersama sendiri itu terciptanya karena di masa pandemi ini ya. Iya, betul gitu. Jadi hal-hal menariknya adalah satu, di PKBI ini PKB juga usianya cukup lama kan, 64 tahun lebih udah ya gitu kan ya. Banyak program yang dijalani, banyak kelompok sasaran yang sudah dijangkau. Nah, dengan adanya program Pulih ini kita bisa jadi silaturahmi kembali sih Kak gitu dengan kelompok-kelompok sasaran dari berbagai macam kelompok gitu kan yang ada di PKBI gitu. Nah, kemudian juga kita kembali bisa memberdayakan teman-teman dari berbagai macam kelompok yang sebelumnya kita sudah pernah jangkau. Misalkan kayak di Pulih ini sendiri, dari kadernya itu latar belakang macam-macam Kak. Ada yang memang sudah tenaga kesehatan, yang tadinya dia dari forum anak, forum remaja, itu kita hire gitu kan ya. Ada juga yang dari teman-teman yang penjangkau PSP juga gitu ya, relawan-relawan gitu. Kemudian juga ada yang teman-teman dari komunitas LSL, LGBT gitu. Ada yang dari buruh gitu-gitu, macam-macam pokoknya. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa menurut kita. Karena ketika kami turun ke lapangan, mengakomodir gitu kan ya, memberikan edukasi dan lain sebagainya, kita banyak bisa melihat ini nih, gambaran yang luar biasa. Mungkin kalau data secara tertulis itu masih bisa ada kelirunya, tapi ketika kita turun ke lapangan ini kan realitanya nih. Oh, misalkan di Samarinda nih nggak ada kok pekerja seks yang terpapar COVID, tapi ketika kita turun ke lapangan tuh ada aja kadang itu yang ditemukan gitu. Nah, ini bisa kita capai, bisa kita ketahui karena tadi ada peran dari teman-teman yang sebagai kader yang dari berbagai macam kelompok masyarakat ini yang mau turun ke lapangan. Dan yang paling saya salut banget adalah jiwa kerelawanan dari teman-teman ini yang luar biasa gitu kan ya. Walaupun di program ini tuh kita nggak punya gaji Kak sebenarnya gitu loh. Paling kita cuma ganti kayak uang transport insentif gitu mungkin ya, lokal transport gitu aja. Tapi teman-teman ini termasuk dokter apa segala macam ini juga sangat mau nih memberikan waktunya, memberikan tenaganya, memberikan kesempatan untuk bisa berbagi ke semua orang gitu. Seperti itu sih. Ini hal yang menarik yang menurut saya mudah-mudahan bisa ditularkan juga ke teman-teman lainnya, bahwasanya
penting banget sebagai seorang relawan itu kita tetap bisa konsisten untuk memberikan berbagai hal untuk masyarakat gitu, seperti itu. Artinya pengabdian tanpa batas ya. Ya, seperti itu. Oke, ini menarik sekali, sosoknya luar biasa semua ya teman-teman ya. Saya jadi risih nih kalau ngobrol sama mereka nih, karena orang-orang hebat semua di sini. Jadi gini, dengan semua peristiwa kita tahu dari program PSP dari 2013 ya. Tadi kita udah tahu lokasinya ada di 4 kabupaten kota ya. Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Samarinda dan Balikpapan. Nah, wilayah kelompok hanya di WPS ya. Nah, itu apakah bermainnya hanya di tempat hiburan kah atau di mana? Mungkin bisa dijelaskan gimana cara kerjanya dan memang gimana? Kalau sebelum kita melakukan proses edukasi, penjangkauan dan sebagainya kan diawali dari pemetaan. Jadi pemetaan itu dasar kita untuk melakukan intervensi gitu ya. Jadi memang hasil pemetaan yang kita lakukan itu keberadaan komunitas pekerja seks itu tuh ada di berbagai macam tempat lah ya. Baik itu yang memang betul-betul terlihat dan yang tidak terlihat gitu. Ya kan? Kalau yang kayak hantu dong ya. Nah, yang terlihat langsung itu misalnya tempat-tempat hiburan malam, kita tahu ya. Misalnya THM, terus itu tempat-tempat panti pijat dalam tanda kutip yang bisa gitu. Plus gitu ya. Terus itu mungkin ekslokalisasi yang mungkin masih beroperasi apa segala macam. Katanya ditutup tapi ternyata masih ya. Tapi praktiknya masih gitu. Statusnya aja yang ditutup statusnya ya. ditutup. Prakteknya Terus, tetap jalan ya. Terus ada juga yang memang beroperasi lewat media sosial, media online gitu. Ya. Open BO gitu ya. Ya, beberapa aplikasi yang dimanfaatkan dan itu yang kita sasar juga. Kan itu banyak sekali dan orang belum sampai menyentuh ke sana gitu ya. Kalau misalnya Kak Acen coba buka aplikasi, contoh ya, aplikasi nggak boleh sebut merek. Oh, udah di chat ya. Mungkin aplikasi hijau gitu ya. Kalau yang burung biru gitu ya. Aplikasi gitulah. Coba aja. Cari di pencarian sekitar lah gitu. Itu pasti nemuin dan itu nggak susah sebetulnya. Dan untuk bisa menemukan keberadaan mereka susah-susah gampang gitu ya. Karena ada jaraknya di situ ya. Tantangannya memang beragam. Ada yang mungkin kalau jumlahnya 10 sampai 20, 1-2 nyangkut udah bersyukur gitu. Tapi dari 1-2 itu kan jadi perpanjangan tangan gitu. Satu temannya di mana apa segala macam. Karena memang kita itu mendorong supaya itu tadi 3-0 infection, ya kan? Jadi betul-betul bagaimana kesadaran orang untuk melakukan tes itu besar gitu ya. Karena HIV ini bukan sesuatu yang menakutkan saya kira. Jadi semua perempuan di Indonesia ini memang sudah mesti harus tes HIV secara sadar dan tidak sadar. Perempuan yang mau melahirkan harus tes HIV. Perempuan yang mau menikah harus tes HIV. Karena itu penting. Nah, sama juga dengan kelompok sasaran. Jadi dari itu ada perasaan tanggung jawab akhirnya supaya apa yang dilakukan itu tidak berdampak dengan sekitarnya gitu. Banyak contohnya lah, saya kira itu kita udah tahu semuanya. Sama mungkin memutus mata rantai penularan itu penting sekali. Tujuannya emang ke ya. sana, memutus mata rantai. Karena HIV ini kan fenomenanya kayak gunung es gitu kayak. Di atas yang nampak, di bawahnya banyak sekali itu. Nah, itu yang kita dorong supaya bisa terungkap. Oke, nah kalau pulih bersama sendiri gimana? Untuk di pulih bersama ya, pulih gitu. Ya pastinya kita berharap yang paling utama adalah pulih dari apa? Pulih dari COVID-19 gitu kan ya. Nah kalau bicara wilayah intervensi itu kita memang karena ini menyesuaikan dengan lembaga kita ya, statusnya daerah, Kaltim, maka sebenarnya untuk program ini juga wilayahnya bisa semua yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Se-Kalimantan Timur. Betul. Ya. Cuma memang kita karena kita berada di kota Samarinda, mungkin sekitar 80%-nya kita banyak bermain di wilayah kota Samarinda karena mungkin ibu kota provinsi, jumlah masyarakat terbanyaknya juga di sini, kemudian juga kelompok sasarannya itu juga banyak terdapat di sini. Tapi boleh nggak gitu kan ya sewaktu-waktu kita bermain di luar daripada kota Samarinda, boleh sekali. Contohnya mungkin kayak kita kemarin ada kegiatan di Kutai Kartanegara di Tenggarong, itu kita mengintervensi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, kerjasama dengan lembaga pembinaan khusus anak kelas 2 Samarinda ya.
ada sekitar 60-an anak tuh kemarin, anak berhadapan hukum ABH yang kita akomodir, kita berikan penguatan kapasitas terkait cash pro, COVID, kemudian kita berikan layanan pemeriksaan kesehatan juga. Nah, selain itu juga kita sekarang lagi ada kegiatan yang namanya PKB Goes to School, ya. Ini kita kegiatan mobile dari satu sekolah-sekolah yang lain. Nah, ini juga harapannya nanti, ini sudah ada jadwal-jadwal sih Kak, bulan Juli ini lumayan padat. Kita nanti salah satunya nanti kita ke Samboja Kak. Gitu. Ke Samboja, salah satu sekolah di sana. Nanti mereka sangat welcome banget. Nanti tinggal kita nih turun ke sana. Terutama sasarannya kelompok remaja putri, karena kelompok rentan saat ini di program Pulih itu ada ibu hamil dan remaja putri kan di situ. Kalau kelompok marginalnya hampir semua kelompok marginal boleh gitu. Tapi untuk yang rentan kita remaja putri dan fokusnya ke situ ya. Ibu hamil gitu. Nah, nanti di sekolah itu kita coba mengakomodir untuk yang remaja putri. Masuk kita nanti bagi-bagi vitamin juga penambah darah Kak. Wah, nah, luar biasa. Kalau untuk yang ibu hamil kita bagi vitamin untuk ibu hamil ada salah satu produk yang lumayan lengkap dia, itu yang kita bagikan gitu. Jadi ya tadi harapannya di pandemi ini satu kita bisa menurunkan jumlah kasus COVID-19. Kita seperti kita tahu ya, ini kan variannya muncul lagi Omicron. Selalu berpari-parian gitu ya. Mungkin sampai Z nantinya gitu ya. Mudah-mudahan saja, tapi cukup sampai D saja. Betul, dan mudah-mudahan juga imunitas dari masyarakat ini itu sudah terbentuk dengan baik, herd immunity-nya terbentuk. Karena vaksinnya udah jalan. Vaksinnya sudah jalan. Itu vaksin juga itu kadang orang banyak nanya sama saya tuh WA pribadi. PKB itu vaksin masih jalan nggak sih? Masih. Nanti gimana nih? Nih Pak Wasin menjawab nih. Saya kan juga vaksin kan gitu. Vaksin banyak sekali itu gimana sih? Langsung dijawab aja nih langsung nih. Nah, untuk kegiatan vaksin ini kita masih berjalan dan sampai saat ini kita masih membuka gitu. Cuma memang kalau mau dapat layanan vaksin itu kita nggak bisa yang satu orang datang langsung divaksin, tidak, karena kita harus menghitung jumlahnya, jangan sampai nanti ada obat yang terbuang gitu loh. Ini makanya nanti kita biasanya kita data dulu, nanti kita akan berikan layanan. Datang aja langsung ke klinik Ria Kencana PKBI Kaltim, nanti akan dibantu difasilitasi. Maksimal berapa orang? Tergantung Kak jenis vaksinnya. Kalau misalkan contoh kayak Sinovac itu 2 orang pun juga bisa, karena dia satu vialnya itu bisa untuk 2 orang. Nah, kalau untuk AstraZeneca itu lumayan sih banyak ya, bisa sampai 17 untuk satu vial, itu tergantung dosis juga. Kalau misalkan dosis 2 itu sekitar 17-an orang, tapi kalau untuk yang boosternya mungkin bisa lebih seperti itu. Kita nggak pakai masker berarti karena udah booster nih kita. Iya. Selain itu juga kita udah rutin swab antigen dong gitu. Jadi prokesnya tetap harus jalan ya. Ini kalau diterusin nggak selesai acaranya karena panjang sekali. Ya, mungkin dari sekian perjalanan teman-teman koordinator dan tim leader ini di programnya masing-masing, ini kendala dan cara mengatasinya seperti apa sih? Ada kan kendala dan cara teman-teman ini menyikapi dari kendala-kendala itu seperti apa? Dari saya dulu ya. Jadi emang kalau untuk kendala lebih banyak pada saat masa pandemi gitu ya. Karena memang hampir semua aktivitas itu terhambat gitu ya. Jadi tidak ada pemeriksaan secara langsung, mobil tidak boleh, ngumpul tidak boleh, apa segala macam. Jadi itu bagian dari kendala kemarin. Tapi saya kira untuk saat sekarang ini kendala itu bisa teratasi lah. Jadi nggak begitu kendala itu masih bisa diatasi. Karena kayak Samarinda dan Balikpapan itu kan udah 5-6 tahun berjalan ya. Sudah dari awal program ini udah jalan. Kutim sama Kukar aja yang kendalanya masih ada, karena ini kan wilayah baru, jadi perlu meraba-raba, perlu banyak turun ke lapangan, koordinasi dan seterusnya. Jadi, tapi insya Allah untuk ke depan kendala itu bisa kita atasi ya. Strateginya seperti apa? Strateginya yang pertama, karena program ini tidak bisa berjalan sendiri, harus melibatkan banyak pihak, utamanya pemerintah. Dalam hal ini Dinas Kesehatan di kabupaten kota hingga turunannya di puskesmas atau layanan. Karena program ini kalau misalnya tidak bermitra dengan teman-teman dari Dinkes dan puskesmas, program nggak bisa jalan. Jadi memang harus itu tadi, menguatkan sinergi, membangun komunikasi yang baik dan lain sebagainya. Karena kalau persepsi kita sama antara LSM kita bergerak di bidang kesehatan dengan dengan pemerintah, saya kira itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kita juga ucapkan terima kasih sekali sama pemerintah dalam hal ini Dinkes, teman-teman dari pendamping ya, teman-teman dari program lain yang sudah turut serta lah, terlibat bersama dalam program HIV ini. Jadi
strateginya tadi menguatkan sinergi, membangun komunikasi yang Koordinasi, baik, ya. membuka ruang diskusi, sering melakukan pertemuan dan lain sebagainya. Itu sih saya kira. Terima kasih. Dari Oke, Pulih kalau Bersama? dari Pulih sendiri mungkin kendalanya adalah karena ini berkaitan dengan pandemi, kemudian juga cash pro. Seperti yang kami lihat sendiri di lapangan ternyata untuk cash pro sendiri ternyata masih banyak masyarakat yang belum memahami, terutama dari kelompok-kelompok rentan kayak remaja, itu kan masa peralihan ya. Tapi masih banyak yang ternyata pengetahuannya masih minim banget. Nah itu salah satu bagian tugas kami juga tuh untuk menguatkan mereka. Nah berkaitan dengan COVID-nya adalah masyarakat masih banyak yang tidak patuh, yang tidak peduli, jadi awareness-nya kurang. Nah itu juga yang sekarang ini kami coba, salah satunya mungkin melalui podcast ini. Mudah-mudahan nanti para penonton, pemirsa yang melihat, menonton pengetahuannya terkait COVID-19 itu lebih ini, kemudian juga kepeduliannya juga terhadap lingkungan sekitarnya yang makin meningkat. Seperti itu sih Kak ininya. Oke. Ya, terima kasih. Ini hal yang luar biasa sekali ya. Jadi, tapi kita masuk ke sesi interaktif di mana ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada saya. Nanti tinggal disikapin dan ditambahkan ya. Ini ada pertanyaan dari Angel. Kalau saya sih Angel ya. Angel. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menjangkau pekerja seks online seperti di aplikasi tadi sudah disebutkan ya, yang sedang beredar saat ini. Gimana nih? Mungkin ini pertanyaan lebih tepat Pak Sadikin ya, tapi nanti akan ditambahkan oleh Bapak Rasya, silakan. Yang pertama memang akun yang digunakan oleh petugas kita tuh tidak akun yang fake gitu ya. Jadi betul-betul akun yang ada fotonya, terus ada di bio itu penjelasan sebagai apa segala macam. Jadi ketika menyapa mereka teman-teman yang di media sosial itu tidak sulit gitu. Memang kadang kendalanya itu orang atau teman-teman komunitas yang melakukan transaksi seks lewat media sosial itu orientasinya karena uang saja. Uang ya. Jadi ketika ada komunikasi di luar dari konteks itu diabaikan. Tapi ada 1-2 misalnya yang merespon itu. Ketika dia merespon itu kita sambut baik. Nah kan pola penjangkauannya sederhana. Yang pertama menyapa, mengenalkan diri, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau dia merespon syukur, terus ditindaklanjuti dengan mendapatkan kontak misalnya nomor telepon, WhatsApp dan lain sebagainya. Setelah itu didapat, baru proses perkenalan lebih dalam hingga pada merujuk mereka. Ketika sudah ketemu, itu udah tidak sulit lagi. Berarti kan ada tumbuh rasa kesadarannya untuk memeriksakan diri, dan itu pernah dialami. Jadi itu sih sebetulnya. Jadi yang pertama kita tidak boleh pakai akun fake. Jadi betul-betul di fotonya ada penjelasan, di bio itu juga jelas apa segala macam. Jadi orang udah paham ketika disapa. Pasti orang lihat tuh bionya siapa sih yang nyapa aku nih, ngelihat oh ini. Mungkin sebagai ini kali ya, sebagai seorang petugas itu penting untuk nge-branding dirinya bahwa dia menunjukkan bahwa dia sebagai seorang petugas resmi. Seorang petugas ya. Nah, jadi memudahkan akhirnya dia dari PKB, dia dari jadi bukan bicaranya sebagai tamu gitu ya.